Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Dan kali ini bahasan kita masih tetap berkutat di pilkada ya, tapi ndak fokus ke pilkada yang seperti kemarin, tapi lebih santai, lebih rileks dan lebih menganalisa dalam sudut yang berbeda. Nah, bahasan Pak Git kali ini, materi yang Pak Git angkat ini adalah money politik itu secara agama seperti apa. Cuman teman-teman ya udah ngerti lah gaya khas Pak Git itu selalu membahas sesuatu itu dalam berbagai sudut pandang gitu. Jadi dalam hal ini Pak Git akan menceritakan dua sudut pandang ini ya sangat berbeda kalau menurut Pak Git ya. Berbeda artinya 180 derajat dan saling berlawanan gitu. Dan di dalam agama, khususnya di Islam ini ya biasa lah, ini kan sebetulnya masalah khilafiyah gitu ya. Ya apalagi ini yang terjadi di di era sekarang yang globalnya adalah pemilu, atau pemilu itu terjadi global di mana-mana. Sebetulnya bukan masalah pilkada aja, ini masalah pemilu ya, di mana money politik itu berjalan gitu teman-teman. Dan untuk awal atau pembahasan yang pertama, Pak Git akan mereaksi di sini dari pendapat dari Gus Baha ya. Oke teman-teman, kita saksikan dulu cuplikan video dari Gus Baha. Kan Indonesia itu muslim dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoritas. Sering ditanya orang juga, Gus mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa? Katanya nyuap itu haram Gus. Setelah dipraktekkan nggak bayar, nggak bagi uang, ya nggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fakirnya tak rubah. Nyuapku yo haram, medit yo haram kata saya. Dimodifikasi sedikit, akhirnya alhamdulillah Gus bar sedekah. Yang menang akhirnya berkahnya sedekah. Di sini Gus Baha itu jadi merespon sesuatu itu melihat kondisi yang ada gitu. Jadi ya nggak semua itu harus textbook gitu. Jadi ya katakanlah kalau money politik itu memang haram ya haram, tapi buktinya pada kenyataannya pada beliau kan didatangi dan dimintai saran gitu loh oleh lurah atau camat atau bupati yang mau nyalon gitu. Begitu tidak melakukan money politik dalam tanda kutip, sebetulnya ini kalau masih dalam koridor memberi sembako itu membuat perhatian kepada rakyat sih, kalau Pak Git masukkan kategorinya belum money politik gitu ya. Money politik itu yang sifatnya mungkin ada paksaan, ada intimidasi sih, tapi kalau dia sekedar memberikan uang gitu ya kita ambil aja, kan kita nyoblos nggak perlu dia gitu loh, kecuali kalau ada intimidasi gitu. Dan ini sangat kalau Pak Git lihat cara Gus Baha ini sangat adem dan lebih mendekatkan ke masyarakat gitu lah. Kalau dia nggak pakai menggunakan uang atau tidak memberikan sembako itu kalah gitu loh, pada kenyataannya kalah gitu loh dalam pemilihan lurah, camat atau bupati yang diceritakan Gus Baha demikian. Pada kenyataannya realitanya kalah. Makanya di fikihnya atau hukum fikihnya itu direkayasa lah seperti itu. Dan menurut Pak Git sih rekayasa dalam fikih itu sudah biasa terjadi gitu. Jadi kita ya nggak harus istilahnya kaku banget gitu loh, atau terlalu textbook banget, yang sebetulnya dalam penjelasan lain, dalam textbook itu ada penjelasan lain. Dan terlihat di sini cara Gus Baha ya, beliau memang kalau menurut Pak Git tasawuf yang mempunyai ilmu fikih gitu. Kayaknya basicnya menurut Pak Git ada sedikit tasawufnya beliau. Jadi pembahasannya tuh memang agak beda dengan ustadz-ustadz yang lain. Untuk perbandingan ya teman-teman, bukan artinya di sini Pak Git membandingkan ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, bukan gitu, mencari kejelekan atau itu bukan, tapi kita berpikir secara jernih gitu, secara realita. Dan itu akan memotivasi kita gitu loh. Nggak semuanya itu yang
apa namanya yang dilarang itu harus begitu, memang harus direkayasa gitu. Kalau menurut Pak Git ini adalah rekayasa fikih gitu loh. Untuk bahasan berikutnya kita saksikan juga dari pembahasan dari Ustadz Dahas Latif ya. Oke, kita saksikan cuplikan videonya. Mau Indonesia baik, mau punya pejabat yang bersih, mau punya pemimpin yang baik agamanya. Jangan kau terima uang politik. Kalau ibu terima uang politik 300.000, 1 minggu habis, sengsaranya seumur hidup. Itu di dunia, belum lagi di akhirat ketika kau mati nanti dicari kau uang makan uang haram. Nah, demikianlah teman-teman, jadi materi yang dikeluarkan oleh, yang dikemukakan oleh Dahas Latif yang isinya adalah textbook ya, sifatnya ini adalah money politik haram, belum nanti itu baru di dunia nanti dapat apa namanya, akan mendapat balasan nanti seperti ini, belum lagi di akhirat. Gaya-gaya yang seperti ini, jadi kalau ini pandangan Pak Git ya teman-teman, jadi gaya-gaya seperti ini tuh membuat apa, Islam itu jadi menakutkan gitu, yang tadinya harusnya tidak menakutkan dan ini jadi menakutkan. Kita salah dihukum masuk neraka gitu, kayaknya pada saat itu dalil itu dikeluarkan, kayaknya yang Tuhan itu Maha Pengampun itu hilang. Padahal kan konsepnya menurut Pak Git ya bukan itu, seperti Gus Baha tadi gitu loh. Pada realitanya orang yang kondisinya di desa sana, pemilihan lurah atau bupati yang di pelosok-pelosok sana itu megang duit tuh yang 50.000 itu susah, buat makan itu susah teman-teman. Nggak semudah itu. Begitu mereka katakanlah tadi yang dikatakan oleh Dahas Latif itu adalah uang 300.000. Jangan 300.000, 50.000 pada saat itu lebih berarti buat mereka timbang sekedar janji yang tidak ada realisasinya nanti ke depan. Dan pada saat itu juga, pada itu orang-orang yang di desa ini kan tidak begitu memikirkan politik itu siapa nanti yang memimpin, itu nggak sampai sana mereka. Yang penting mereka bisa dapat duit atau mereka dapat sembako, mereka bisa belanjakan. Nah, pemikiran mereka begitu, nggak. Kalau Dahas Latif ya pemikirannya begitu ya, mungkin karena kita bisa lihat sendiri uang kan gampang didapatkan oleh beliau gitu loh, nggak semudah bicara gitu loh. Kalau kondisi beliau seperti yang apa namanya, untuk makan aja sehari cari beras aja susah gitu loh, makan aja susah untuk sehari itu, dimana lagi dengan uang 300.000 yang 50.000 saja. Berarti ini Pak Git menceritakan kondisi yang kenyataannya gitu. Jadi nggak semua itu harus textbook gitu, ini haram, jangan menggunakan uang politik, kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang jujur. Memang tidak ada pemimpin yang jujur teman-teman. Pemimpin jujur itu tidak mungkin ada. Kalau kita boleh melogikakan itu, kita akan mencari pemimpin yang bohongnya paling sedikit. Jadi kita bandingkan pemimpin A sifatnya begini, pemimpin B kayak ini. Kalau soal jujur nggak ada teman-teman, percayalah. Dan itu logis banget gitu. Jadi kita mencari pemimpin yang bohongnya lebih sedikit dan lebih mementingkan kepentingan rakyat, itu akan tercermin sih dalam kehidupan sehari-hari. Dari dua pendapat ulama tadi yang sifatnya khilafiyah ya teman-teman, kita membandingkan. Yang satu menyampaikan dengan cara supaya lebih tenang, lebih nyaman dengan merekayasa fikih gitu. Yang kedua, beliau menyatakan dengan textbook murni ya, artinya tidak ada fikih yang direkayasa atau tidak mengambil dalil yang lain, hanya satu dalil yang diambil, sudut pandang untuk menyampaikan pendapatnya tentang money politik. Dan ini kelihatan seperti menurut Pak Git, Islam itu seperti menyeramkan gitu, apa-apa salah dikit hukum masuk neraka gitu. Jadi
di sisi lain juga menghilangkan pendapat kalau Tuhan itu adalah Maha Pengampun gitu, yang sifatnya pada intinya dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik, teman-teman. Ya, Pak Agit ini bukan ahli agama ya, tapi hanya menganalisa dan belajar, itu dah sama-sama belajar lah kita sama teman-teman. Dan teman-teman bisa mengkritisi Pak Agit dalam hal ini jika Pak Agit ada melakukan kesalahan, karena ini kan bahasanya agak sensitif gitu. Jadi begini teman-teman, kita buat kesimpulan dari sudut pandang pertama, yaitu sudut pandang Gus Baha yang menyampaikan kalau disampaikan secara textbook ini akan membuat kesalahan yang fatal. Artinya gini, kalau di si A ini adalah orang Islam yang benar, yang B sama-sama Islam ya, yang B ini Islam yang rada nggak benar. Nah, yang ini melakukan mauling politik yang B ya, yang si A ini tidak. Akhirnya yang memimpin itu malah orang yang kurang benar itu, atau katakanlah tidak benar. Islam yang tidak benar kan juga ada. Islam itu nggak semuanya, orang Islam itu kan tergantung individunya gitu loh. Ini akhirnya yang memimpin tadi adalah orang Islam yang tidak benar gitu. Jadinya dibuat konsep supaya ini juga bisa melakukan dalam tanda kutip monopolitik dengan kata sodakoh atau dan lain. Jadi rekayasa fikih ini menurut Pak Agit ya. Begitu teman-teman. Jadi ini akan terasa Islam itu damai disampaikan oleh Gus Baha. Dan yang sudut pandang kedua oleh Daas Latif, yang intinya Pak Daas Latif ini menyampaikan textbook yang hanya dari satu sisi. Beliau kan melihat ini haram ya sudah jangan gitu. Beliau tidak melihat dari perspektif misalnya rakyat memang sangat membutuhkan gitu loh. Pada saat itu kapan lagi pasca demokrasi ini terjadi, dan penyabaran uang itu akan terjadi di situ. Jadi siklus ekonomi pun terjadi di saat itu gitu. Dan masih banyak sudut pandang sebetulnya kalau Pak Agit jabarkan. Cuman Pak Agit ringkas aja ini itu. Kemudian ada satu hadis Nabi itu tentang rekayasa fikih ya. Dan ini bukan Nabi sendiri yang melakukan, tapi dilakukan oleh Bilal gitu. Jadi suatu saat Nabi itu mendengar langkah Bilal itu berada di surga. Kemudian Nabi Muhammad itu bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa atau amalan apa yang engkau lakukan sehingga aku mendengar langkah kakimu di surga?" Ya kira-kira hadisnya seperti itulah ya. Kemudian Bilal menjawab, itu saya itu nggak pernah putus wudhu ya Rasul katanya. Jadi Bilal itu kalau wudhu itu batal, dia wudhu lagi kemudian melakukan sholat 2 rakaat gitu. Nah di sini hubungannya dengan yang tadi itu adalah Bilal ini juga melakukan rekayasa fikih gitu ya. Sebetulnya Nabi Muhammad sendiri tidak mengajarkan hal itu, tapi rekayasa fikih ini telah dilakukan oleh Bilal. Maksud Pak Agit mencontohkan itu hubungannya ke tadi. Jadi rekayasa fikih ini menurut Pak Agit ya sah-sah aja, karena dengan berkembangnya peradaban manusia dan perkembangan pikiran, misalnya semua akan berkembang. Tidak mungkin itu akan kaku gitu aja, itu nggak mungkin teman-teman. Mungkin suatu saat nanti kita akan bahas yang lain teman-teman. Dan Pak Agit ucapkan terima kasih.